Dengan senang hati, kali ini kita balik lagi buat bahas barefoot shoes. Pernah punya Piop atau ngebandingin sama Piop? Jujur, ya upper, insole, dan sole aja. Nah, kalau secara overall look-nya, jujur gue akui. Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini kita udah kedatangan Injak Barefoot. Ya, ini yang lagi lumayan rame ya iklannya di medsos. Gue nggak ngerti apakah karena mereka baru-baru ini aja rilisnya apa gimana. Tapi memang di IG gue itu dibanjiri dengan iklannya mereka. So, berhubung kita udah ngomongin barefoot nih, dan ternyata banyak banget di antara kalian yang udah kepo soal barefoot, bahkan udah mulai barefoot, gue rasa nggak ada salahnya buat kita bahas barefoot lagi nih. Apalagi nggak boleh dong kalau ada satu brand itu mendominasi aja satu segmen. Nggak ada kompetitor itu nggak boleh, harus ada. Dan gue senang banget Piop buat di lokal kali ini punya saingan baru Injak Barefoot. Nah, kalau secara overall look-nya, jujur gue akui Injak ini tuh lebih cakep. Gue rasa Injak ini bener-bener langsung ngebidik Vivo Barefoot ya sebagai preferensi utamanya. Apalagi kalau kita lihat nih, si sole-nya yang ya kayak begini nih, ada heksagonal gini, ini tuh ngingetin gue sama Vivo ya, meskipun gue belum coba Vivo, feel-nya kayak gimana. Look atasnya juga, ini lebih normal kelihatannya dibanding sama sepatu atau sandal-sandal barefoot yang lain. Bahkan, lebih normal kelihatannya dibanding rajanya barefoot, Vibram Five Fingers. Jadi, gue rasa nggak ada salahnya kita langsung aja kali ya, gas bedah-bedah sepatunya. Dan ini dia, Injak XP. Gue nggak ngerti kenapa dinamain XP, bukan Vista, bukan 7, bukan 10, bukan 11 gitu ya. Tapi ya sudahlah, it is what it is. Dari segi looks-nya memang feel-nya agak lebih luxurious ya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Karena apa? Karena jujur gue akuin ya, Injak ini tuh pinter banget milih colorway. Colorway-nya tuh manis. Yang kita potong ini tuh agak-agak kesan earth tone-nya dapat banget dan nggak kelihatan kotor banget, nggak kelihatan gimana banget. Smooth aja si pemilihan warnanya oke, kombinasi warnanya oke banget. Yang hijau hitam juga bagus, looks-nya overall fine. Begitu kalian lihat mesh-nya juga, ini tuh memang bukan mesh murahan ya. Kelihatan lah dari segi look-nya tuh mesh-nya rapi, kemudian feel-nya enak. Kudos sih bener-bener oke buat Injak bisa mikirin sampai ke sini. Mesh-nya juga mesh bagus ya, sampai 2 lapis, dua-duanya cukup oke. Nah, dari segi breathability-nya kalian bisa lihat lah seperti ini. Sayangnya, waktu gue pakai tuh feel-nya nggak seadem itu loh. Dia agak panas. Gue nggak ngerti kenapa. Apakah memang pas kita lagi ngetes ini cuacanya lagi agak panas, apa gimana? Mungkin aja sih itu kejadiannya. Tapi yang jelas, feel-nya tidak seadem itu. Ya, so-so sih dibilang panas banget enggak, agak gerah aja kalau kalian udah pakai, lumayan jauh lah jalannya. Detailnya yang kita suka adalah bagian depannya ini tuh TPR ditempelin buat kayak mudguard-nya gitu. Ditempel ini dengan pola yang unik ya, khas, cukup bagus. Tapi yang jelas kalau kalian ketemu becek, biasanya kan skenario-skenario becek sampai sekitaran sini tuh bisa ketahan lah. Tapi juga dia ngebantu ngejaga struktur si sepatunya. Terbukti juga dari sepatu yang udah kita potong, bagian depannya lumayan terjaga strukturnya dengan baik. Dan ini eletnya juga manis gitu, pas kita keluar masukin talinya itu nggak susah. Ini overallnya feel-nya good lah dari segi desain. Jadi dari segi mesh-nya juga durabilitasnya biasa ya, dia kecoak juga meskipun nggak habis selama 10 detik. Kemudian bagian mudguard-nya ini juga kecoak. Ya ini ternyata udah sampai bagian dalamnya juga udah kecoak. Jadi dari segi durabilitas biasa, nggak terlalu spesial. Win dari segi desain, win dari segi feel material, tapi tidak win dari segi durabilitas. Kalau gue boleh kasih rating nih untuk dari segi uppernya aja, gue akan kasih 7,5 dari 10. Sedikit note dulu aja kalau kalian udah pernah punya Piop atau ngebandingin sama Piop, jujur kalau feel materialnya lebih enak daripada Piop. Tapi kenapa kita kasih nggak sebagus Piop? Karena durabilitas. Karena orang-orang barefoot itu kan akan pakai si sepatunya kemana-mana, bener-bener literally kemana aja, dan butuh sepatu yang tough. Itu kalau dari POV gue sebagai orang barefoot ya. Lanjut ke bagian solnya, karena literally ini memang ya upper, insole, dan sole aja.
Nah, gue sebenarnya agak bertanya dengan decision injak kasih insole. Tapi mungkin ya, gue ngerti sebenarnya banyak orang Indonesia tuh nggak paham-paham amat barefoot. Dan begitu masuk ke sepatu barefoot, aduh, rasanya tuh pasti nggak enak banget, nggak nyaman banget. Makanya banyak yang akhirnya membenci dan nggak suka barefoot. Mungkin injak ini tuh paham POV itu, makanya dikasih insole. Insole-nya memang agak enak, lumayan empuk gitu ya, tapi tidak menerabas prinsip-prinsip barefoot yang butuh insole setipis mungkin. Makanya ini ya tipis sih, kempes juga begitu diinjak, hampir nggak terlalu pengaruh. Jadi gue punya POV nih, kalau ini tuh sebenarnya sepatu yang oke buat kalian transisional sepertinya. Kalau dari segi ini ya, ketersediaan material-materialnya di sini. Tapi hal yang berbeda kejadian di sole-nya. Jadi si sole ini tuh menurut gue unik ya, karena memang gue ngelihat dia arahnya lebih ke Vivo. Soalnya Vivo tuh bagus, menarik, overallnya oke lah. Nah, tapi gue tuh tidak menemukan fleksibilitas yang gue harapkan di sini. Bukan berarti jelek. Feel ini tuh lebih kaku, jadi sangat-sangat kerasa. Karena gue long time user Vibram Five Fingers ya, begitu masuk ke sini langsung notice banget. Dan saking kakunya pas berikin pertama, ini kerasa banget, memang ada yang menyesuaikan ditekuk di bagian samping-samping sininya. Ini mungkin bisa jadi catatan juga sih buat injak. Gue tidak bisa bilang dia jelek, tapi ini kaku. Akhirnya gimana? Akhirnya buat kita barefooters memang harapannya selentur mungkin. Nah, ini cenderung agak dikaku. Mungkin memang ini lebih buat orang-orang yang butuh durabilitas. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya buat jalanan Indonesia butuh sole yang lebih tough kan, daripada sole yang lembek-lembek gitu. Makanya mungkin ke arah sana. Makanya kita coba uji juga nih durabilitasnya. Dan ternyata nggak sebagus itu juga kok. Karena ternyata dia berkurang 2,8 mm. Itu banyak juga buat sole yang harusnya tough gitu. Artinya memang injak ini masih harus eksperimen dengan solenya. Kalau boleh nih, saran gue, kalian mungkin bisa cari material yang lebih lentur tapi lebih tough. Nah, Vibram itu punya material kayak gitu dan mereka berhasil achieve. Nah, sedangkan kalau kalian mungkin harus cari sendiri nih seperti apa dan gimana-gimananya. Jadi saran gue sementara di situ. Dan buat solnya sendiri, gue ngerasa ini tuh udah potensial banget bagus kalau kalian bisa bikin lebih lentur lagi aja. Aduh, pasti gue dengan senang hati kasih di atas 8, bahkan 8,5. Tapi sekarang sorry ya, gue akan mentok kasih kalian di angka 7,5 juga. Nah, gimana dengan kualitas konstruksinya? Pertama, kalau kita ngomongin jahitan-jahitan, semuanya bagus. Injak ini dijual di harga 800 dan ya gue ngelihat keseriusan mereka dari segi finishing ya memang layak lah buat dijual di harga segitu. Di sini ada strobe stitch juga, strobe stitchnya rapi sekali. Meskipun agak renggang, tapi nggak ada masalah sama sekali menurut gue. Tapi sayangnya di lem-lemnya dan precaution lemnya. Jadi kalau kalian bisa lihat, lem bagian bawahnya ini gue masih bisa dengan mudah tarik ya. Meskipun bagian sampingnya ini nggak full ketarik sama gue. Ya, tapi masih bisa ketarik gitu. Sayangnya di situ. Bagian samping sininya yang paling ngejagain itu bener-bener masih nempel kuat. Tapi kalau gue pribadi sih, gue pengen nyaranin, kenapa enggak kalian jahit keliling di sini? Karena slotnya ada. Dan kalau gue sendiri nih ngelihat Vibram, lemnya Vibram tuh bahkan kalah sama materialnya. Nah, sorry aja, kalian gimana pun kan bukan top of line-nya market nih. Kualitasnya gue nggak tahu apakah bisa menyaingi Vibram atau enggak. Tapi Vibram aja nganga gitu. Kenapa enggak? Kita extra mile lah buat memastikan bagian ininya dijahit juga. Jadi minimal, kalaupun lem bawahnya kalah, kalaupun lem sampingnya kalah, masih ada jahitan yang bisa nge-secure sepatu kalian dengan baik. Makanya lebih baik ada extra step lah buat pencegahannya. Dan gue kasih rating di 7,5 dari 10 di konstruksinya. Nah, terakhir nih dari kenyamanan dan performance. Dari segi kenyamanan dulu ya. Entah kenapa, meskipun dari sentian yang lebih lebar ya, ini tuh kerasa lebih ngepres di kaki gue dari segi lebarnya. Bagian atasnya aman, bahkan kalau kalian punya punggung kaki tinggi, ini aman banget. Nah, sedangkan bagian sampingnya ini lebih ngepres. Apakah konstruksi pemilihan solnya yang lebih kaku, jadi lebih nahan, lebih ngunci gitu di samping, atau gimana? Gue nggak tahu. Nah, sedangkan bagian depannya ini juga, entah kenapa memang nggak kerasa kayak sepatu barefoot banget sih. Agak lebih ngetat gitu daripada sepatu barefootnya. Padahal bahannya enak loh, bahannya itu nggak stretchy banget, tapi juga nggak kaku.
Nah ini yang gue nggak ngerti, kenapa ya? Gue masih harus belajar lebih banyak nih kayaknya ya. Hal yang unik ketika kita lari bahkan ya, si sepatu ini tuh kayak lebih nggak pas aja, nggak fit dengan baik. Nah hipotesis awal gue, kalau di sepatu ini gue harusnya turun jadi 45. Tapi ternyata nggak juga, karena kalau dari segi lebar, gue juga ngepas di 46 ini. Kalau gue turun 45, artinya lebarnya akan lebih ngepas lagi, dan ini akan lebih mentok lagi. Dari segi panjang pun, ya kaki gue ketemu sih sama ujung kaki ini. Apa ya, ada sesuatu yang something's wrong lah. Akhirnya gue ngobrol lah sama beberapa teman juga kan, kita di kantor testernya bukan satu orang ya. Akhirnya kita sepakat sih, kalau ini sebenarnya sepatu yang enak buat jalan, sepatu yang enak buat daily, tapi bukan buat lari. Ya jadi bedain, ini bukan buat lari. Ini sepatu barefoot untuk jalan dan lifestyle aja. Karena kalau buat lari, satu masalah gue yang lain, ya balik ke yang tadi lagi ya, di lem. Pasti lemnya itu akan lebih gak nahan, dia kan gesekannya lebih banyak, kemudian harus lebih ngunci, lebih nahan dengan baik, belum lagi soalnya yang lebih kaku. Kakunya tuh sebenarnya nggak parah loh, kalian masih bisa tekuk kayak begini. Tapi kalau kalian lari, kalian pasti pengen feel yang lebih fluid lagi, kayak yang terjadi di Vibram Five Fingers misalnya. Nah ini tuh nggak se-fluid itu gitu. Gue coba kasih ilustrasi dengan tekuk-tekuk doang, ya gimana ya, nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak langsung set gitu ya, ada sedikit jeda karena yang kekakuannya si bahan soalnya ini. Nah terus untuk sebagai barefoot shoes juga, gue tuh bingung karena dari segi ketebalan tuh udah aman sebenarnya, tapi feel ground-nya justru nggak kerasa. Nah balik lagi, gue punya kecenderungan curiga jangan-jangan dari materialnya yang kaku. Karena kalau kita biasa pakai sepatu barefoot, biasanya nih feel ground-nya tuh bagus, sempurna banget. Di Vibram sih yang gue rasa paling bagus ya, bener-bener kerasa banget. Ya ibaratnya gini, kalau kita pakai sepatu barefoot, seolah-olah kita tuh kayak nyeker aja, tapi ada lapisan tambahan di soalnya yang ngejagain biar nggak kecugak gitu, nggak ketusuk paku. Nah, itu aja sebenarnya bedanya. Nah, kalau di sini enggak. Ini approach-nya kayaknya terbalik. Ini tuh kayak sepatu yang soalnya dibikin tipis, kemudian dibikin lebih lebar tuh box-nya buat mengakomodir room yang lebih luas biar tuh box-nya nggak kejepit. Kayak gitu. Jadi ini tuh gue ngeliat semua prinsipal barefoot tuh sebenarnya udah kena sama dia. Tapi nggak tahu kenapa feel-nya ketimbang ngasih alas buat kaki telanjang, ini lebih ke sepatu yang dimodifikasi biar lebih wide, biar lebih tipis gitu, biar lebih mendekati prinsip-prinsipal barefoot. Kebayang ya maksud gue? Jadi tidak salah, tidak error juga, cuma ya itulah feel-nya. Gue ngerasain ya mungkin 7,5 aja lah ratanya. Jadi ada something yang agak wrong, tapi gue tidak benci. Gue suka gitu sama sepatu ini. Nah, sebelum gue kasih rating, ada beberapa notes lagi nih yang pengen gue kasih. Akhirnya, dari beberapa percobaan, gue suka sepatu ini untuk lifestyle, untuk look-nya cakep banget. Warnanya gue suka. Bahkan menurut gue ini mendingan dijadiin sepatu nyetir. Sepatu nyetir tuh nggak butuh yang sangat fleksibel banget, justru butuh soalnya yang agak lebih kaku sedikit. Nah ini dapet nih dengan kekakuan soal kayak gini buat nyetir enak. Yang gue suka soalnya itu sampai agak belakang sini, jadi pas kita nyetir kan ininya begini ya, si telapak kaki napaknya begini. Nah bagian ininya juga kena karpet dasar mobil, bergesekannya sampai sini, setidak-tidaknya bagian tumitnya terlindungi dengan baik. Jadi gue suka buat sepatu nyetir. Akhirnya buat siapa sepatu ini? Kesimpulan gue sementara ini adalah ini buat kalian orang-orang yang baru ngelirik barefoot, belum paham-paham banget, nggak berani sampai yang feel ground gitu banget, tapi pingin juga buat kerja misalnya. Nah ini sepatunya nih. Ini buat transisional bisa banget. Kecuali lari, gue mempersilahkan, tapi gue kurang menyarankan. Cuman gripnya memang lumayan buat di area yang bagus gitu, nggak buruk juga. Akhirnya ya silakan aja kalian beli, ini barang yang sangat menarik. Harusnya memang kalau kalian kaum mendang mending udah nggak ngelirik ini ya. Ini memang mainannya market A dan market B. Dimana market A dan market B itu tuh udah biasa banget beli sepatu harga 5 juta, 6 juta, 8 juta gitu ya. Dikasih sepatu ini 800.000 ya murah, melek gitu ya. Karena memang, sorry, bukan buat kalian kaum mendang mending, bukan buat dibanding-bandingin lebih worth yang mana. Karena ya ini sepatu yang melayani market kelas tinggi gitu. Dan untuk perbandingannya dari segi kualitas material yang biasa mereka lihat di harga mahal, ini tuh mereka akan tune in gitu, akan connect. Oh ini kelas saya nih, materialnya cocok nih buat saya gitu, feel-nya oke buat saya. Nah ini buat orang kaya yang mau pindah barefoot, belajar barefoot cocok. Tapi bukan buat orang yang mau sampai lari serius di barefoot. Rating gua buat sepatu ini adalah 7,5.
dari 10. Gimana menurut kalian? Dan gimana pendapat kalian soal barefootan ini? Yuk kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena bentar lagi kita udah 10.000 Kak. Dan gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.